75, 146,6, dan 57,3. Sebenarnya apa maksud dari angka-angka ini? 75% polusi udara disebabkan oleh emisi gas kendaraan, dengan 146,6 indeks kualitas udara tidak sehat dan 57,3 rata-rata PM2,5. Dan dengan jumlah penggunaan kendaraan yang terus bertambah tiap tahunnya hingga menyentuh angka 6,48% per tahunnya. Hal ini tentu mendorong pemerintah untuk mengesahkan dan menetapkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan. Namun kita menghadapi beberapa kendala dalam proses pemasaran dan adaptasi kendaraan listrik atau EVs ini, mulai dari harganya yang masih cukup tinggi, terbatasnya jumlah stasiun pengisian daya, dan juga tipe mobilnya yang masih terbatas. Padahal Indonesia memiliki peluang cukup besar sekitar 10-20% sebagai pasar EVs. Oleh karena itu kami dari tim Polibatam 6 Politeknik Negeri Batam dengan gagasan strategi pemasaran EVs metode STP melalui pendekatan emosional atau emotional branding. Sebelumnya telah dilakukan cara yang ini dengan menggunakan biodiesel sebagai bahan bakar kendaraan dikarenakan dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan bahan bakar minyak biasa. Untuk BBM biasa tersendiri itu merupakan hasil ekstraksi dari fosil, namun untuk bahan bakar minyak nabati merupakan hasil campuran dari solar dengan biodiesel yang merupakan ekstraksi dari kelapa sawit. Hanya saja biodiesel ini seperti bom waktu karena pencemaran emisi gas yang akan semakin meningkat untuk jangka panjang dikarenakan perluasan hutan untuk lahan kelapa sawit. Sehingga peralihan dari fosil ke biodiesel dianggap belum optimal untuk penggunaan jangka panjang. Sehingga kami tim Polibatam menyatakan bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk beralih dari kendaraan bahan bakar minyak ke kendaraan listrik atau EVs. Sebagai langkah awal perencanaan pemasaran, di sini kami telah membuat analisis STP yakni segmenting, targeting, dan juga positioning. Dimulai dari yang pertama adalah segmenting. Dalam menentukan target pasar yang tepat, perusahaan dapat membedakan 4 segmen pasar berdasarkan 4 variabel utama, yakni berdasarkan letak geografis, demografis, psikografis, dan juga segmentasi perilaku. Yang kedua adalah targeting. Setelah segmenting, berikutnya dapat dilakukan targeting berdasarkan segmen tersebut. Perusahaan dapat menargetkan pemasaran kepada konsumen dengan rentang usia 25 sampai 55 tahun dari kelas ekonomi menengah atas dengan pendapatan yang cukup tinggi, yang berdomisili di perkotaan dengan perilaku paham teknologi dan juga peduli dengan lingkungan. Yang ketiga adalah positioning. Secara umum, produk EVs dapat dikategorikan sebagai produk premium yang dilengkapi dengan teknologi terbaru yang ramah lingkungan, juga dapat menjadi pilihan masa kini guna berkontribusi untuk pengurangan polusi udara akibat emisi gas kendaraan. Setelah melakukan analisis STP, kami juga melakukan analisis bisnis landscape-nya. Yang pertama, change. Dengan adanya EVs ini kita dihadapkan dengan sebuah perubahan besar dari penggunaan BBM sebagai sumber daya kendaraan menjadi EVs, yakni kendaraan elektrik berbasis baterai. Sebuah perubahan besar yang tentunya mengarah ke arah yang positif guna mengurangi emisi gas kendaraan. Yang kedua, customer. Untuk dapat menjangkau pasar yang tepat, dapat dilakukan melalui segmenting dan targeting. Kedua hal ini dapat dilakukan melalui analisis STP. Yang ketiga, competitor. Dengan diluncurkannya EVs, tentu saja akan memicu munculnya produk EVs dari pihak lawan. Namun tidak hanya bersaing dengan kompetitor sesama EVs, kita juga masih bersaing dengan pihak kendaraan konvensional. Sehingga diperlukan strategi yang matang dalam pemasaran, dan juga kita harus menentukan citra produk yang tepat sebagai pembeda kita dengan kompetitor lainnya. Yang keempat, company. Perusahaan membutuhkan kerjasama dengan pihak pemerintah dan pihak lainnya untuk mensukseskan peluncuran EVs ini. Sebagai contoh, kerjasama dengan pihak PLN terkait penyediaan stasiun pengisian daya EVs. Strategi pemasaran dengan pendekatan emosional atau emotional branding. Secara psikologi, ada 4 jenis emosi dasar pada manusia, yakni senang, sedih, takut, dan juga marah. Sekarang, sudah banyak perusahaan yang memanfaatkan emosi manusia dalam memasarkan produk mereka. Untuk pemasaran mobil listrik ini, dapat memanfaatkan emosi manusia seperti senang, sedih, dan juga takut. Lalu, bagaimanakah caranya? Yang pertama, dengan memanfaatkan emosi senang, perusahaan mobil listrik tentunya dapat memberikan manfaat penggunaan mobil listrik dan pengaruhnya terhadap lingkungan di masa kini dan juga masa depan. Dengan memanfaatkan emosi sedih, kita bisa menjelaskan situasi dan kondisi persediaan sumber daya alam bumi yang sudah menipis dan juga sangat terbatas. Dan untuk emosi takut,
Sehubungan dengan adanya pandemik sekarang ini, yang menakuti setiap negara, dapat menjadi acuan bahwa dengan pengeluaran emisi yang berlebihan, dapat menciptakan polusi yang sangat amat parah, yang tentunya dapat menjadi sarang ataupun sumber penyakit baru yang mungkin akan terjadi pada kemudian harinya. Untuk komunikasi pemasaran dapat dilakukan dengan melakukan advertisement emosional yang dapat menarik hati masyarakat, sehingga muncul koneksi tidak langsung antara brand dan masyarakat. Berikutnya, pemasaran dapat dilakukan melalui sosial media dengan menggait para influencer yang sesuai dengan kriteria untuk melakukan promosi, dan yang terakhir dapat dilakukan pemeran di berbagai kota guna mengenalkan EVS kepada masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas Customer Journey Mapping. Berikut ini adalah peta perjalanan konsumen mulai dari pengenalan hingga transaksi pembelian. Dalam tahap pertama kita melihat target, dan untuk target kita adalah keluarga kelas menengah sampai ke atas atau dengan jenis mobil, MPV atau multi-purpose vehicles. Setelah kita menemukan target, tentunya kita akan mengenalkan produk kita baik melalui media sosial, aplikasi, iklan, ataupun bahkan berkolaborasi dengan Customer Relationship Management. Setelah itu, tentunya target akan merasa ingin menelusuri lebih dalam lagi dan akan melakukan penelitian singkat baik melalui browser, buku, aplikasi, ataupun media sosial lainnya. Setelah itu, target akan melakukan registrasi dan akan terlibat dengan kita. Setelah itu akan terjadi otomatisasi baik itu melalui email ataupun media sosial lainnya. Dan setelah membuat target tertarik dengan produk kita, tentu akan terjadi transaksi pengiriman. Namun tidak berhenti di situ saja, kita akan tetap memfollow up dan keep in touch dengan customer tentang bagaimana kesan dan pesan setelah menggunakan produk kita. Setelah itu, tentunya kita akan mencapai tujuan kita, yaitu menjual mobil listrik dan untuk mencapai lingkungan yang lebih baik lagi. Sekian pemaparan dari kelompok kami, dan kami, tim Poli Batam, yakin dengan EVS kita bersama dapat mewujudkan Indonesia bebas emisi karbon 2060. Terima kasih.